Pada dekade tahun 1990-an, kawasan Terminal Depok adalah salah satu pusat transportasi angkutan umum di wilayah selatan Jakarta. Pada masa itu, Terminal Depok dikenal pula sebagai kawasan sarang preman. Salah satu preman yang terkenal di sana kala itu adalah Jatmiko, pentolan preman asal Jawa Timur yang sudah lama menguasai wilayah tersebut. Jatmiko dikenal sebagai sosok yang sakti, sadis, dan paling ditakuti di area Terminal Depok. Di terminal itulah Jatmiko membangun kekuasaan bersama rekan-rekan seperjuangannya yang hingga akhirnya Jatmiko lah yang menjadi penguasa wilayah. Tidak ada satu preman pun yang bisa menandingi kekuatan Jatmiko. Semuanya tunduk dan takluk kepada Jatmiko. Setelah resmi menjadi penguasa, kehidupan Jatmiko berubah drastis. Kehidupannya bergelimang harta, meskipun semuanya ia dapatkan dengan menghalalkan segala cara. Setiap hari, Jatmiko menerima uang setoran dari seluruh anak buahnya. Ya, setiap hari, semua anak buah Jatmiko ditugaskan untuk menarik uang keamanan dari seluruh pedagang-pedagang terminal. Dari sopir-sopir angkutan umum, baik angkot, bis, hingga sopir-sopir taksi. Siapapun pengendara yang memasuki atau melintasi wilayah kekuasaannya wajib menyetor sejumlah uang keamanan kepada Jatmiko. Jika menolak, fatal akibatnya. Anak buah Jatmiko tidak segan-segan untuk menghajarnya. Bahkan bisa saja, jika Jatmiko dibuat marah, Jatmiko langsung turun tangan untuk menghabisi orang tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi target Jatmiko CS mau tidak mau harus menurutinya. Tak terkecuali bagi Yanto, sopir angkutan kota D07 jurusan Terminal Depok Pasar Citayam. Setiap hari, Yanto harus rela menyetor sejumlah uang keamanan kepada preman-preman penguasa terminal, yang tak lain adalah anak buah Jatmiko. Tak jarang, terkadang Yanto pun dimintai sejumlah uang dengan nilai yang cukup banyak. Biasanya, momen tersebut terjadi ketika para preman-preman itu sedang dalam kondisi mabuk minuman. Lagi-lagi, Yanto hanya bisa pasrah dan menuruti kemauan mereka. Hingga suatu hari, kejadian apes menimpa Yanto. Siang itu, Yanto membawa mobil angkotnya memasuki Terminal Depok. Hari itu, dia memang berangkat agak siang. Dikarenakan pagi hari mobilnya mengalami mogok, sehingga Yanto harus memperbaikinya terlebih dahulu. Namun betapa terkejutnya Yanto ketika tiba-tiba ia didatangi 4 orang preman anak buah Jatmiko. Keempat preman itu meminta uang jatah keamanan kepada Yanto. Namun Yanto tidak bisa memberikannya, karena Yanto memang baru keluar dari garasi. Jadi, Yanto belum dapat uang sama sekali. Tidak terima Yanto menolak permintaannya, tiba-tiba keempat preman itu mengeroyok Yanto hingga babak belur. Bahkan preman-preman itu terlihat ganas ketika menghajar Yanto. Preman-preman itu dalam kendali minuman keras. Yanto pun tergeletak di pinggiran got, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu keempat preman itu pun pergi. Melihat Yanto dalam keadaan terkapar, kemudian teman-teman Yanto yang juga berprofesi sebagai sopir angkot beramai-ramai menolong Yanto dan membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa hari,
Dirawat di rumah sakit, Yanto akhirnya sadarkan diri. Dia bercerita kepada Rohim temannya tentang kronologi kejadian tersebut. Lantas Rohim pun menenangkan Yanto dan menasihati Yanto agar sabar dan ikhlas menerima kejadian itu. Namun dengan keras Yanto berkata bahwa ia tidak rela dengan kejadian itu. Dan Yanto berjanji bahwa ia akan membalas dendam dan menghabisi semua preman-preman terminal sampai ke akar-akarnya. Setelah Yanto pulih total, Yanto pun memutuskan untuk pulang kampung sementara waktu. Ia bertekad untuk berguru ilmu bela diri dan ilmu-ilmu kesaktian kepada seorang mantan jawara di kampungnya. Setelah itu, ia akan kembali ke Jakarta dan menuntut balas kepada preman-preman terminal. Setelah Yanto sampai di kampungnya di Cirebon, Yanto langsung menemui orang yang ia tuju. Ialah Ki Warta, seorang dukun sakti sekaligus mantan jawara yang pernah berjaya di masa lalu. Tanpa berlama-lama, Yanto pun langsung mengutarakan keinginannya kepada Ki Warta. Dengan mengajukan beberapa syarat, Ki Warta mengiyakan keinginan Yanto. Dan Yanto pun menyanggupi segala persyaratannya. Singkat cerita, Yanto pun berhasil menguasai seluruh ilmu bela diri dan berbagai ilmu kesaktian yang diturunkan oleh Ki Warta. Yanto pun segera bergegas untuk kembali ke Depok. Setibanya di Depok, malam harinya Yanto langsung menuju area terminal. Ia benar-benar sudah tidak sabar untuk menghabisi Jatmiko CS. Pucuk dicinta ulam tiba. Tanpa harus mencari kesana-sini, Yanto langsung mendapati Jatmiko dan seluruh anak buahnya sedang berpesta minuman keras di area belakang terminal. Yanto langsung menghampiri mereka dan berkata, "Woi, kalian masih ingat saya? Saya si sopir angkot yang dulu hampir mati kalian keroyok. Sekarang saya kembali untuk menuntut balas dan menghabisi kalian," ucap Yanto dengan nada menantang. "Hahaha, oh jadi lu masih hidup? Gua kira udah koit. Baguslah, sekarang lu datang. Berarti lu bener-bener pengen koit," jawab salah satu preman yang rupanya dulu pernah mengeroyok Yanto. "Ah, sudahlah. Kalian jangan banyak bicara. Ayo habisi saya kalau memang bisa. Ayo maju sekalian sama bos kalian si Jatmiko," ucap Yanto dengan penuh amarah. Mendengar jawaban Yanto, seluruh anak buah Jatmiko langsung menyerang Yanto. Pertarungan pun terjadi. Yanto si sopir angkot bertarung melawan belasan preman anak buah Jatmiko. Namun benar rupanya, Yanto yang sekarang bukanlah Yanto yang dulu. Yanto sekarang benar-benar Yanto yang sakti dan jago berkelahi. Hingga hanya dalam hitungan menit, belasan preman anak buah Jatmiko tumbang di tangan Yanto. Hingga akhirnya tinggal tersisa Yanto dan Jatmiko. Duel Yanto dan si Raja Preman pun benar-benar terjadi. Adu kekuatan dan adu kesaktian benar-benar terjadi di area terminal. Namun pada akhirnya, Yantolah yang menjadi pemenangnya. Walaupun Jatmiko sakti dan pandai berkelahi, tapi tidak melebihi kesaktian yang Yanto miliki. Jatmiko kalah terkapar. Ia benar-benar dibuat tak berdaya oleh Yanto. Yanto tidak membunuh Jatmiko, tetapi Yanto memberinya pelajaran hidup dengan cara mematahkan kedua kakinya. "Mampus kamu! Kamu kubuat cacat untuk selama-lamanya. Ingat, di atas langit masih ada langit," ucap Yanto pada Jatmiko. Demikian
rangkaian kisah tentang dendam sopir angkot yang menghabisi komplotan preman Terminal Depok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.